Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dengan nomor induk 191404-2004. Saya akan mempresentasikan tugas profesi pendidikan dari Bapak Dr. Abdul Muiz MSI. Baik, langsung saja kita masuk dalam materinya, yaitu hakikat bimbingan dan konseling. Berdasarkan literatur, menurut Smith dalam Daniel 1959 yang telah kami baca, bahwa bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik. Menurut Jumhur 1975, bimbingan merupakan proses bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tercapai kemampuan memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri sesuai potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jadi, kesimpulan yang telah kita ambil yaitu bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara psikologis dari konselor kepada konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan secara individu maupun secara kelompok untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Konseling adalah proses membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya serta untuk menyelesaikan permasalahannya agar dapat mencapai perkembangan optimal. Menurut kami, bimbingan konseling menurut kelompok saya, menurut konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar nama-nama yang berlaku. Selanjutnya, perbandingan bimbingan dan konseling. Bimbingan langsung dan tidak langsung, preventif, kuratif, preservatif, individu dan kelompok, tidak harus konselor. Sedangkan konseling langsung, individu dan kelompok harus konselor. Itu perbandingannya. Kemudian tujuan bimbingan konseling. Adapun tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN tahun 1989, Undang-Undang Nomor 2 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian dan mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan konseling, yaitu prinsip non-diskriminatif, prinsip integralitas, prinsip kontraktualitas, dan yang terakhir itu prinsip kemandirian. Materi selanjutnya itu peranan guru dalam bimbingan konseling. Peran guru mengemukakan 9 peran guru yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, sebagai informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajari informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, sebagai organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sebagai motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar dan pembelajaran.
Selanjutnya yang keempat, sebagai direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kelima, sebagai inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, sebagai transmitor. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Dan ke-8, sebagai mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir, 9, sebagai evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Adapun contohnya yaitu, yang pertama, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Lanjut, sumber stres dan pengolahan stres dalam pekerjaan guru. Stres sesungguhnya telah ada sepanjang keberadaan manusia dan timbul sebagai hasil interaksi satu sama lain. Istilah stres berasal dari istilah Latin, yaitu dari kata "strigere" yang mempunyai arti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan hal yang melekat pada kehidupan. Lingkungan kerja memiliki potensi menyebabkan guru stres. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami stres yang bersumber dari lingkungan kerjanya. Penelitian Smith dan Burke menemukan bahwa 66% stres yang dialami guru berdasarkan ciri pekerjaan guru yang bersifat repetitif. Pekerjaan yang melakukan tugas yang bersifat rutin akan mengalami stres jangka panjang. Sejumlah telah melakukan penelitian mengenai sumber-sumber stres. Pertama, siswa yang berperlakuan buruk terus-menerus. Terdapat sampel guru seni, musik, dan guru matematika menemukan bahwa pekerjaan ekstrakurikuler merupakan sumber stres yang paling dominan. Nah, selanjutnya pada kedua kelompok tersebut ada 4 sampel yang paling dominan terjadinya stres dalam pekerjaan guru, yaitu pertama, potongan gaji, kedua, kenaikan pangkat atau jabatan tertunda, ketiga, siswa perorangan yang berkelakuan buruk, dan yang keempat, tuntutan silabus yang tidak realistis dicapai siswa. Selanjutnya, teknik pengelolaan. Beberapa teknik pengelolaan untuk manajemen stres bersikap positif. Situasi stres muncul dalam kehidupan semua orang, sehingga dibutuhkan sikap positif untuk menghadapi stresnya. Mengatur pola makan dan olahraga memainkan peran penting dalam pengelolaan stres. Mengambil istirahat dan menyalurkan hobi secara teratur. Kegiatan sederhana seperti menghabiskan waktu dengan keluarga dan mengatur pola tidur yang baik, menghindari penundaan kerja pengelolaan, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh aktualnya, sebagai contoh beberapa pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, dan IPA pada dasarnya adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dan melibatkan hitungan, pemikiran yang logis, serta dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
sehingga dalam mempelajarinya anak terkadang takut, jenuh, dan malas. Proses belajar mengajar yang baik adalah guru harus mampu menerapkan suasana yang dapat membuat siswa antusias terhadap persoalan yang ada sehingga mereka mampu mencoba memecahkan persoalan. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan panggilan serta pengabdiannya bekerja sebagai guru. Adapun fungsi kode etik yaitu untuk menjunjung tinggi martabat. Proses kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu proses akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut kode kehormatan. Yang fungsi kode etik selanjutnya itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir atau material maupun kesejahteraan batin atau spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan lahir, kode etik umumnya membuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apabila terdapat tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Selanjutnya, deskripsi kode etik keguruan. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI 1989, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Contoh aktualnya, salah satunya itu guru mempunyai kewajiban agar bisa menghimpun atau mendapatkan banyak sekali informasi soal peserta didiknya, serta nantinya dapat dipakai agar bisa mendukung kepentingan proses pendidikan. Selanjutnya, guru pula harus memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya, serta menghindari yang namanya dari kekerasan fisik. Dan yang terakhir, guru harus saling menghormati, lalu membimbing di antara rekan kerja. Materi selanjutnya itu refleksi dalam tugas dan bentuk-bentuknya dalam tugas keguruan. Tugas guru sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 4 Undang-Undang 14 2005, mutu pendidikan diukur dengan penilaian pendidikan baik oleh guru, satuan pendidikan maupun pemerintah. Terkait dengan penilaian pendidikan yang dilakukan guru dapat mengukur keberhasilannya melalui hasil belajar siswa. Refleksi diri ini penting dalam dilakukan oleh guru karena dengan melakukan hal tersebut, guru akan bisa melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas. Logikanya, guru akan jujur ketika melakukan refleksi dan pekerjaan yang dilakukan atas dasar kejujuran ini akan berdampak pada tindak lanjut yang tepat sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Hasilnya mutu pendidikan akan meningkat. Guru yang melakukan refleksi adalah guru yang berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Guru semua hal yang telah terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung hanya apabila alasan-alasan tidak
berhasilnya pembelajaran tersebut dipahami. Guru akan dapat meningkatkan pembelajaran atau hal-hal lain pada pelajaran yang akan datang dalam melakukan refleksi. Harus dipahami bahwa poin penting bukan apakah proses pembelajaran berjalan lancar atau tidak. Langkah-langkah yang lemah atau pengelompokan siswa yang tidak tepat sehingga dapat diperbaiki di waktu yang mendatang. Selanjutnya itu komponen kompetensi profesional guru. Jadi komponen kompetensi profesional guru itu terkait penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep. Yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar. Ketiga, pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah. Dan kelima, meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. Dan enam, memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. Yang ketujuh, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Dan yang terakhir, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Selanjutnya, masalah pengajaran dan manajemen kelas. Masalah pengajaran dan manajemen kelas adalah dua hal yang dapat dibedakan tetapi sulit dipisahkan. Keduanya saling terkait, yaitu manajemen kelas merupakan persyaratan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Manfaat refleksi guru mengajarkan melibatkan seperangkat keterampilan yang kompleks sehingga pelajaran hampir tidak pernah sempurna. Kunci untuk menjadi guru yang berhasil adalah memperoleh keterampilan untuk terus meningkatkan praktik seseorang, dan alat penting untuk hal ini adalah refleksi. Misalnya, terkait dengan hal-hal bagaimana dengan pengelompokan siswa, alat apa yang perlu disediakan, langkah-langkah organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan yang terakhir adalah organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO atau United National Educational Scientific and Culture Organization. Selanjutnya, kategori keanggotaannya. Corak organisasi profesi ini dapat dibedakan berdasarkan: pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, SD, SMP, dan lain-lain. Kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikan negeri atau swasta. Ketiga, bidang studi keahliannya, bahasa, kesenian, matematika, dan lain-lain. Keempat, gender, pria atau wanita. 5. Berdasarkan latar belakang etnis, Cina, Tamil, dan lain-lain seperti China Education Society di Malaysia. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan dan fungsi, bahkan visi dan misi organisasi profesi ini memiliki program operasional tertentu yang secara terencana dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada para anggotanya melalui forum resmi, seperti dalam anggaran dasar atau AD, anggaran rumah tangga ART, atau bahkan hasil konvensi anggota profesi kependidikan. Adapun kandungan program tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, upaya-upaya yang menunjang terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karir para anggotanya melalui berbagai kegiatan ilmiah dan profesional seperti seminar, simposium, lokakarya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya. Dan yang terakhir,
upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang keprofesiannya. Contoh organisasi profesi guru. Adapun contohnya, yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Tujuannya adalah membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya, atau organisasi ketenagakerjaan. Yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGPMP. Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Tujuannya adalah membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, bertujuan meningkatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin maupun program layanan bimbingan. Sampai sini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata,